pesan sama partai koalisi segera diisi, karena dari DPR saya paling getol untuk diisi. Ini harus diisi, saya paling getol gitu, harus diisi, harus diisi, karena nggak sulit mengisinya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, netizen Indonesia, netizen Kabupaten Kampar. Kita kembali di Bincang Rina dan masih pembicaraan kita mengenai kosongnya wakil Bupati Kampar. Kita sudah bicara dengan partai koalisi. Kali ini kita juga akan bicara dengan DPRD sebagai penyelenggara utama pemilihan wakil Bupati Kampar ini. Kenapa hari ini masih kosong dan kenapa ada perbedaan pendapat tentang masa jabatan terakhir Bupati Kampar? Kami akan berbicara dengan Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapperda DPRD Kampar masa periode 2000 sebelumnya, di mana mereka sudah membentuk Panli, dan beliau juga anggota Pansus penyusunan tata tertib DPRD, termasuk salah satunya pemilihan ini. Ini beliau adalah anggota di luar partai koalisi, sehingga pembicaraan kita ini akan menarik karena kita tidak ada tendensius dari seorang kader partai. Bersama kita Bang Dewi Hadi. Ya. Bang, sehat Bang? Ya, alhamdulillah. Ini menarik Bang ya. Ya. Sampai hari ini Kampar masih menunggu siapa wakil bupati akan mendampingi seorang Catur Sugeng Susanto. Sebelum kita bicara soal isu itu, saya mau bertanya dulu. Ada pemahaman berbeda dari teman-teman di DPRD koalisi. Ada yang menyatakan 18 bulan masa berakhir jabatan Catur itu tidak dihitung. Artinya boleh 2 bulan lagi berakhir, boleh tetap dipilih. Ada juga yang berpendapat bahwa masa itu memang 18 bulan dari sekarang, berarti dengan 23 bulan hari ini masih tersisa 5 bulan. Nah, yang menguasai masalah tatip ini seperti apa? Baik, Rin. Itu di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, itu di pasal 176 kalau tidak salah. Terus di PP 12 tahun 2018 itu di pasal 3 huruf D kalau tidak salah. Itu jelas disampaikan di situ bahwa wewenang, tugas fungsi dan wewenang DPRD. Jadi wewenang DPRD itu ABC, di D-nya itu tidak salah memilih bupati, wali kota, wakil bupati atau wali kota yang sisa jabatannya lebih dari 18 bulan. Terhitung sejak? Tidak ada terhitung sisa jabatan. Jadi saya bahasanya itu, bahasa normanya itu tetap mengartikan bahwa sisa jabatan itu kan ke depan. Ya. Jadi mengisi yang sisa jabatannya lebih dari 18 bulan. Artinya kalau kita konversikan ke bahasanya kepemimpinan Pak Aziz Zainal, Catur hari ini terhitung semenjak Pak Aziz meninggal. Kalau dia meninggal kan, kalau sisa jabatan itu kan ada sisa jabatan itu. Sisa jabatan sekarang kita mau mengisi nih. Kita mau isi. Sekarang saya tanya sama Rina, kita mau isi sekarang sisa jabatannya berapa sekarang? Sekarang 23 bulan. 23 bulan. Artinya ke depan sisa jabatannya. Di saat 18 bulan sisa jabatannya boleh nggak kita isi? Tafsirnya begitu. Kalau menurut saya nggak bisa gitu. Artinya kalau sekarang di 23 bulan ya, kalau kita kurangi 18 bulan, hanya sisa 5 bulan lagi. Berarti hanya 5 bulan ini lagi yang boleh diisi. Ya, kalau lewat 5 bulan ini, berarti sekarang bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November. Ya, Desember kalau tidak ada wakil bupati, berarti nggak bisa diisi. Tidak bisa diisi. Ya. Artinya bisa dipastikan bahwa seorang Catur Sugeng Susanto akan sendiri sampai di akhir jabatannya. Nah, bagaimana kalau kita memulainya sekarang, tapi selesainya setelah Desember? Saya rasa, tapi kan di tatip udah jelas kalau umpamanya Pak Da masuk, Panli terbentuk, itu tahapannya cuma 2 bulan itu. 2 bulan. 60 hari kalau tidak salah. Masa Panli itu bekerja 6 bulan selesai. Itu harus selesai seperti itu. Kalau sekarang mulai berarti 2 bulan kan selesai bagi Juli, Agustus. Karena di SOP Kemendagri 14 hari udah keluar SK. Tapi masalahnya hari ini Panli belum dibentuk. Nah, Panli dibentuk karena kemarin kita udah bentuk Panli tapi tak selesai di koalisi. Takut terulang 2 kali, takut kecewa 2 kali, Panli tidak dibentuk. Baik, pembentukan Panli itu sendiri sebagaimana? Apa sebenarnya kerja Panli itu? Jadi saya waktu itu pasca Pak Aziz meninggal itu, saya buat surat, saya sampaikan sama kawan-kawan bahwa ini harus cepat diisi.
Karena wakil bupati ini penting bagi negeri ini. Betul. Pentingnya wakil bupati itu udah ada di dalam undang-undang kan. Cara mengisi, cara memilih itu artinya penting. Uang sudah ada, regulasi sudah ada. Masa kita tidak bisa mengisi? Ya. Maka cepat isi. Maka waktu itu saya ajak diskusi kawan-kawan di Komisi 1, terus yang lain-lainnya. Nah, di satu pasal kan harus AKD itu menyampaikan ke pimpinan bahwa terjadi kekosongan wakil bupati. Kita dari Bapemperda itu menyurati. Saya wakili, saya konsep suruh ketua Bapemperda ini Pak Ansar dikirim ke pimpinan. Nah, akhirnya Panli terbentuk. Waktu itu, dan ketuanya Pak Repol. Pak Repol, Iya. waktu ketuanya dari Demokrat waktu itu Pak Iya. Said. Tapi ternyata sampai hari ini tidak bekerja. Karena Panli sudah terbentuk, Panli itu kan sama-sama KPU. Kalau secara langsung KPU, kalau ini kan dia manakala undang-undang kan partai, maka ada tahapannya setelah Panli terbentuk konsekuensinya 14 hari itu kalau tidak salah itu nama sudah harus sampai ke DPRD. Kalau tidak sampai? Dan sampai berarti kan bisa diperpanjang 1 kali atau 2 kali, tidak boleh 2 kali saya rasa waktu 2 itu kali. sekali atau 2 kali itu paling apa di dalam paripurna. Nah ternyata kan tidak juga. Sampai hari ini Sampai malah hari boleh ini. mulai jawaban. Artinya Panli sudah dapur, betukanlah kepemimpinan. Tentukan kepemimpinan karena waktu itu Rin, waktu akhir masa jabatan itu kita prediksi ini kado dari periode kami. Iya. Jadi ini adalah kado. Udah dari kebayang ya, bahwa kebayang. yang akan memilih memberikan suara itu adalah anggota Iya. DPRD Jadi kado dari periode kerja kami itu, terakhir lah iya, gitu ya. akan mentersembahkan memilih calon terbaik anak negeri Kampar. Tapi ternyata kan tidak ada Gagal. sepakat dari Seperti- koalisi, gagal. Jadi gitu. kado yang terbatalkan. Kado yang terbatalkan. Biasa dan kita itu juga seluruh anggota DPR itu sudah bersiap akan menjadi pemilih untuk wakil bupati Kampar. Nah kalau seandainya nih Panli ini jalan, apa tahapan yang akan kita lalui untuk menjadi DPRD? Jadi di tata tertib, di PP juga sudah ada itu. Tata tertib itu kebagian dari turunan dari PP. Di tata tertib sudah jelas. Tahapannya mulai pendaftaran. Artinya pertama Panli kirim surat dulu ke ke koalisi melalui Melalui pimpinan DPRD. DPRD. Sudah tuh koalisi Untuk menyampaikan mengirimkan 2 nama. nama ke DPRD melalui bupati. Setelah itu DPRD meminta dimasukkan persyaratannya verifikasi. Artinya Sudah tuh calon yang 2 nama ini nih, iya, masuk syarat, sudah masuk tuh lagi ke ada visinya. uji visi misi di DPRD, sudah tuh baru penetapan calon, baru pemilihan calon, baru penetapan pemenang, baru dikirim ke Ada DPRD. verifikasi, ada uji visi misi, itu sekedar untuk pemberitahuan atau menyampaikan mereka saja atau bisa membatalkan? Proses tahapan Tidak bisa membatalkan. tidak bisa membatalkan. Tapi cuma supaya masyarakat tahu, Iya. DPRD tahu. Nah, tapi ini Kepri itu jadi di 2 di saat masuk di saat verifikasi itu kurang satu syarat. Syaratnya itu surat. Nah ini makanya kalau kalau seandainya tidak verifikasi ternyata ada 2 nama nih. Iya. Ada satu syaratnya yang tidak lengkap, bisa Iya. membatalkan. Nah, di Kepri itu dibatal sehingga minta masuk lagi 1 calon. Waktu itu kami ke sana kerja, nggak dimasukkannya, akhirnya Calon tunggal dia. Dan itu boleh. Dalam Seharusnya arti- kalau tafsirnya nggak boleh. Tapi Akhirnya mereka kan digugat ke pengadilan, dilantik juga sama presiden waktu itu wakilnya. Makanya artinya sebenarnya tahapannya tidak menggagalkan, tapi memberi informasi siapa calon yang terbaik dari 2 nama ini. Iya. Jadi ada uji visi misi, ada pelengkapan persyaratan, ada uji visi misi, Iya. dan ada pemilihan. Ya layaknya seperti KPU lah. Seperti KPU, tapi ini pemilihnya lebih sedikit ya. Iya, 45 40. orang. Tapi biayanya lebih besar kalau lebih kecil. Kan baik ke biaya, Bu. Iya betul, nggak pakai biaya KPU-nya. Tapi tetap politik tetap ada. Baik, nah ini sudah, boleh katakan itu kan masih hayalan. Kita sudah bentuk Panlinya gagal, suratnya tidak terbalas gitu ya. Sekarang Panli belum dibentuk, mungkin karena takut kecewa. Nah, sekarang mari kita main analisa. Menurut Abang apa persoalannya sebenarnya? Kenapa koalisi ini begitu degilnya ini kenapa? Ada faktor X ya saya rasa. Ya. Apa ini faktor X kayaknya itu. Abang lebih bisa bicara, ini bukan koalisi loh beliau ini dari Partai Demokrat dulu ya. Faktor X yang pertama tentang banyaknya mau jadi wabuk itu sendiri. Semuanya pengen jadi wabuk, pengen jadi ya. wabuk gitu kan. Tapi tanpa melihat kompetensi. Sehingga dia ingin semua mengajukan. Ini kan kita mau bangun negeri nih, membantu bupati, kita bangun negeri kita. Terus
di sini semua mengusulkan, sehingga untuk mengerucut ke 2 nama itu sulit gitu. P3 keras sama calonnya, Iya. katanya etika politik kami Pola harus. studi politik. Terus Golkar, walaupun bupatinya Golkar pengen juga wakilnya Golkar. Karena katanya partai besar. Partai besar. Yang lainnya gimana? Ya. Karena sebenarnya pada dasarnya kalau semua ketua partai itu kan punya potensi yang sama Ya. untuk menjadi. Maka saya bilang kalau kalian susah cari wakil, ambil aja yang Demokrat. Iya. Dan juga di siap nih. Jadi ada kader Demokrat lain artinya. Tapi abang menilai sendiri sebenarnya kalau abang hari ini diberi hak menentukan calon, siapa sebenarnya atau siapa sosoknya bagaimana yang abang usulkan? Yang pertama Dari partai atau dari non partai, ini dua pertanyaan yang muncul hari ini di masyarakat kita. dari partai dan non partai kan bedanya kepentingan saja. Kalau Ya. kalau saya tentang kompetensinya Kompetensinya ya. dalam memimpin. Ini kan wakil bupati ini kan sudah ada tugas fungsinya di undang-undang, membantu tugas bupati. Persoalannya bisakah dia membantu atau dia justru berlawan? Ini masalahnya. Nanti dipilih jadi berlawan. Jadi 83 bulan aja ribut ya. Ribut terus. Ribut. Nah, persoalannya kita mencari sosok orang yang punya kapabel, punya kompetensi manajerial di pemerintahan, yang mengerti aturan untuk menjadi wakil bupati sehingga Kampar ini bisa dibangun dengan baik. Nah selama ini Kampar tidak punya kader seperti itu. Kalau memang Kampar tidak ada kader yang seperti yang saya sampaikan tadi. Yang Banyak kader-kader Kampar yang baik. Orang Kampar banyak pintar-pintar. Dan itu ada dalam 6 partai itu. Wah, ada. Ada dalam 6 partai pasti, itu ya. Pasti ada. Dan tapi sayangnya mereka tidak apa ini ada pengaruh memang karena ini adalah partai besar, koalisi yang gemuk. Apa ada pengaruh juga kalau jumlah mereka 6 partai? Kalau bagi saya, katakanlah saya umpamanya satu partai, terus gemuk dan gemuk itu kan soal diri ya, integritas kita berdaerah, berbangsa ini. Kalau apa sih susahnya ngisi itu? Nah itu dah. Nggak susah kan? Kita bingung, calon sudah banyak ya, ada Iya. beberapa nama yang kita dengar selama ini. Ketua partainya juga banyak, tapi tidak bisa memunculkan 2 nama. Ya, kalau menurut Rina susah mengisi gitu. Orang tinggal terus bisa berarti faktor X tadi karena Faktor X. semuanya ingin menjadi wakil bupati Ya, seperti itu. jadi saya pesan sama Rina, faktor X itu bisa Rina ungkapkan seperti Ya, apa nanti. siap. Itu kita tergantung tim nanti akan. Baik Bang, bagaimana dengan kami tertarik ini sebagai orang di luar partai koalisi. Bagaimana dengan namanya politik yang digandung oleh P3 itu politik balas budi. Ini Pak Ajis kita tahu investasinya besar untuk menjadi seorang bupati, bahkan menjadikan seorang catur sugeng itu paket mereka Ajis dengan catur. Apa memang tidak sebaiknya menurut abang ini asumsi politik balas budi itu bisa diterapkan atau tidak sih? Di politik semua kan mungkin terjadi probabilitas. Main politik balas budi, mau tidak balas budi, orang tidak berbalas budi. Umpamanya kita udah bantu orang kita tidak dibantu, itu banyak kemungkinan. Dalam politik biasa-biasa saja. Tapi kalau kita lihat, kalau Rina tadi saya, jadi salah bengkali kita tanya. ya, kalau saya ditanya saya nggak masalah umpamanya balas budi. Apa salahnya? Umpama anak mendiang kan cukup Iya. kapabel kan kompetensi. Mereka punya potensi. Punya potensi. Dua orang lagi ya. Tinggal pilih salah satu. Persoalannya apa? Ya itu dia. Persoalannya nggak ada saya rasa. Kalau memang politik balas budi disepakati. Sekarang persoalannya mereka sepakatinya politik apa gitu. Masalahnya mereka tidak sepakat. Atau melalui YouTube ini kita jelaskan bagaimana kalau Pak Bihadi sendiri jadi calon. Sudah siap dipinang. saya nggak mungkin lah karena dari Iya. partai tidak koalisi kan. Dalam partai politik kan ada ego politiknya. Tak mungkin lah karena yang berkeringat kan kawan-kawan di koalisi. Tapi sebenarnya itu lebih diinginkan masyarakat hari ini adalah sebagusnya kalau mereka tidak sepakat, mereka mengambil orang yang di luar partai koalisi. Itu kalau memang mereka ada minta, sampai Iya. sekarang kan mereka meminta. Saya melalui Indonesia Bicara saya selalu mengatakan sebagai putra Kampar. Kampar Kampar banyak yang hebat, yang pintar, yang luar biasa. Sayang ini tidak diisi. Saya berpesan sama partai koalisi segera diisi. Karena dari DPR saya paling getol untuk diisi. Ini harus diisi. Saya paling getol gitu. Harus diisi. Harus diisi. Karena nggak sulit mengisinya.